Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wal aqibatul muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Baik para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Kendari, Roja Surabaya atau Roja di kota lain. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan kita, Radio 1 Lombok, Radio Amuba, Pangkal Pinang, dan juga para pemirsa Roja TV dan pemirsa TV manapun yang ikut gabung di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang kondisi alam kubur. Ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang matinya tidak dikuburkan? Azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur berupa pertanyaan dua malaikat akan teralami oleh semua orang yang mati sekalipun tidak dikuburkan. Sebab istilah azab kubur atau alam kubur termasuk nikmat kubur hanya sebuah istilah, sebuah nama, sebuah sebutan untuk alam barzakh. Alam yang memisahkan alam dunia dan alam akhirat. Barzakh itu artinya pemisah atau penyekat. Alam kubur disebut alam barzakh karena memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-100. Allah menyatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka, di belakang kehidupan dunia ada alam barzakh. Sampai kelak di akhirat mereka dibangkitkan. Jadi alam kubur adalah sebutan lain untuk alam barzakh. Kondisinya beda dengan alam dunia, beda dengan alam akhirat. Lalu disebut alam kubur karena keumuman orang yang mati dikuburkan. Maka alam yang mereka alami seusai mati disebutlah alam kubur karena keumuman orang yang mati dikuburkan. Yang pada hakikatnya baik orang mati itu dikuburkan atau tidak, tetap masuk alam barzakh. Baik dia disalib umpamanya, dibakar, tenggelam di lautan, dimakan oleh binatang-binatang buas, dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Bagaimanapun cara mereka mati dikuburkan atau tidak, mereka tetap mengalami alam barzakh. Masuk ke alam barzakh. Masuk ke alam barzakh yang disebut dengan sebutan alam kubur. Walaupun tidak dikuburkan. Dan yang mereka alami di alam barzakh itu, baik nikmat ataupun azab,
sangat ditentukan oleh amal mereka ketika hidup di dunia, baik jenis amalnya ya yang beragam berbeda ataupun jenis azabnya. Orang yang dominan melakukan jenis kemaksiatan tertentu umpamanya berzina berbeda azab kuburnya dengan orang yang didominasi oleh dosa gibah umpamanya. Beda lagi dengan orang yang lebih dominan melakukan perbuatan dosa berupa makan riba umpamanya dan seterusnya. Sebuah riwayat diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa ada orang yang akan mati. Lalu dia berwasiat kepada anak-anaknya, apabila dia mati, bakarlah jasadnya dengan api sampai menjadi debu. Lalu sebarkan debunya itu, sebagian di lautan, sebagian di daratan, biar terkena oleh hembusan angin lalu tersebar kemana-mana. Dan dia berharap akan selamat dari kondisi di alam kubur karena dia meyakini adanya alam kubur dan dia takut menderita di alam kubur sana, takut terkena azab. Dilakukanlah itu oleh anaknya. Setelah sang ayah mati dibakar, jadi abunya disebar. Tapi apa yang terjadi? Fa'amarallahu al-bahar fajama ma fihi. Wa amaral barra fajama ma fihi. Thumma qala qum fa idza huwa qa'imun baina yadayillah. Allah perintahkan lautan untuk mengumpulkan kembali debu-debu yang disebarkan di lautan. Allah perintahkan daratan untuk mengumpulkan kembali debu-debu dari jasad tadi lalu disatukan. Lalu Allah berfirman, qum, berdirilah kamu. Dia pun berdiri kembali di hadapan Allah. Lalu Allah bertanya tentang motivasi dia. Kenapa berwasiat seperti itu? Allah bertanya, ma hamalaka ala ma fa'alt. Apa yang mendorongmu untuk melakukan apa yang kamu sudah lakukan tadi? Berwasiat agar dibakar dan seterusnya. Dia menjawab, khasyatuka ya Rabbi wa anta a'lam. Farahimahullah. Yang mendorong adalah rasa takut saya kepadamu ya Allah. Padahal engkau lebih tahu. Lalu Allah pun merahmati orang itu, mengampuni dosanya. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lihat, walaupun dia tidak dikuburkan, walaupun dibakar, abunya disebar, dia tetap mengalami apa yang disebut dengan alam barzakh. Dan seluruh bagian-bagian tubuhnya yang sudah menjadi debu dikumpulkan kembali oleh Allah dengan cara yang Allah kehendaki atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seandainya ada mayit yang dia itu durhaka, dia itu banyak dosa, lalu mayitnya disimpan di tempat yang sejuk, yang dingin. Kalau zaman baheula mungkin disimpan di atas pohon agar tertiup angin. Kalau zaman sekarang mungkin disimpan di peti es, di tempat yang dingin atau di ruangan yang di sana dikondisikan agar tetap dingin dengan teknologi AC dan jasadnya umpamanya. Maka walaupun dia tidak dikuburkan dan disimpan di tempat yang sejuk, tetap azab Allah Azza wa Jalla kepada dia karena kedurhakaannya berupa hembusan api dari neraka yang dihembuskan ke alam kuburnya tetap akan membakar dia.
Sebaliknya seandainya ada seorang yang soleh mati, kemudian jasadnya itu disimpan di atas perapian, lalu apinya dinyalakan, digarang gitu tah, sehingga secara fisik jasadnya itu umpamanya tergarang oleh api di dunia, tapi dia soleh. Tetap saja di alam barzakhnya dia akan memperoleh nikmat kubur. Allah jadikan api yang membakar jasadnya itu menjadi dingin dan sejuk. Oleh karena itulah maka unsur-unsur alam, materi yang ada di alam ini, baik itu api, angin, dingin, ataupun panas, seluruhnya tunduk patuh kepada kehendak Allah Azza wa Jalla sebagai penciptanya. Diatur sedemikian rupa sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ini tidak akan bisa mengingkari, bermaksiat, durhaka terhadap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi selalu taat, tunduk patuh kepada kehendaknya dan perintahnya, selalu mengikuti kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka sekalipun secara fisik, secara zahir, mayat orang soleh tadi digarang di atas perapian, Allah akan perintahkan api tersebut untuk dingin dan sejuk. Dan sebaliknya seandainya jasad seorang durhaka tidak dikuburkan, disimpan di sebuah ruangan yang dingin, sejuk dan nyaman, dengan suhu yang membuat orang yang hidup di sana sejuk, tidak terlalu tidak kepanasan, tidak terlalu kedinginan, maka karena dia durhaka atas amal yang pernah dia lakukan di dunianya, tetap saja dia akan merasakan panasnya api neraka yang dihembuskan ke alam kuburnya. Oleh karena itulah maka tak mustahil orang yang mayatnya disalib ataupun tenggelam atau dibakar tetap akan memperoleh bagian baik nikmat atau azab yang sesuai dengan amalnya tanpa kita sadari. Karena apa? Karena alam yang mereka alami berbeda jauh dengan alam yang kita rasakan di alam dunia ini. Jangankan itu umpamanya ya, orang yang ketika di dunianya pingsan atau katakanlah mabuk, dalam keadaan hidup di alam dunia, ruhnya masih ada dalam tubuh-tubuh mereka. Lalu yang mereka rasakan di alam mimpinya orang yang tidur atau mabuk umpamanya ya, kita ngomong, kita bicara, kita melakukan kegiatan di hadapannya, fisiknya melihat, telinganya seolah-olah mendengar, tapi apakah dia memahami, menangkap apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan? Tidak. Itu di alam dunia. Orang yang sedang tidur di samping kita, dia mengalami apa yang dia alami di alam mimpi, baik senang ataupun susah, bahagia ataupun menderita. Di alam mimpinya, kita ada di sampingnya. Apa kita menyadari, mengetahui, menyaksikan apa yang dialami di alam mimpinya? Tentu saja tidak. Apalagi ini alam gaib, alam kubur. Jasadnya mungkin di kuburan atau jasadnya tidak dikuburkan. Baik digantung, dimumikan, diawetkan, atau disalib, atau dibakar, atau diapakan pun, maka tetap ruh dengan jasadnya ini terkait atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun jarak fisik antara ruh dengan jasad itu berjauhan. Tapi mereka tetap merasakan baik lezat, nikmat, ataupun azab dan sakit atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangankan itu, di alam dunia saja Allah Azza wa Jalla menjadikan benda-benda mati ini punya perasaan, bisa berbicara, bisa bertasbih, dan pohon-pohon tumbang karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Terus gunung-gunung bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Semua yang ada berupa benda mati, pohon-pohon, kerikil-kerikil, air, tumbuhan, semua benda mati bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla dengan caranya sendiri. Ketika mereka bertasbih, kita tidak tahu. Kita tidak mendengar, kita tidak melihat, kita tidak menyaksikan, indera kita tidak bisa menjangkau tasbih mereka. Karena itu masih di alam dunia loh. Satu alam dengan kita. Di meja di hadapan saya, kitab yang ada di hadapan saya, semuanya bertasbih. Tapi kita nggak menyadari, kita nggak mendengar, kita tidak mengetahui tasbih mereka dan tidak memahami bagaimana cara mereka bertasbih. Allah jelaskan itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 44. Allah menyatakan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada suatu pun benda kecuali mereka itu bertasbih dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Kan tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Kita semua tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Tidak mendengar. Walaupun umpamanya telinga kita ditempelkan ke benda, ke meja. Dengar enggak tasbih meja itu? Membaca subhanallah, membaca alhamdulillah. Tidak. Dengan teknologi stetoskop, kemudian daya dengarnya itu dilipat gandikan 1.000.000 kali lipat. Dengar tasbihnya gimana. Mungkin nggak terdengar. Allah menyatakan walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak faham terhadap tasbih mereka. Jadi mereka mengalami banyak aktivitas, melakukan aktivitas, merasakan banyak perasaan. Akan tapi kita tidak tahu. Padahal masih satu alam dengan kita. Kalau benda-benda yang tidak memiliki ruh, punya perasaan, beraktivitas dengan perasaan dan aktivitas yang kita tidak mengetahuinya. Kalau kita melihatnya, diam saja ini benda, nggak apa-apa, nggak ngomong, nggak tasbih, nggak tahmid, tidak memiliki perasaan, diinjak, dipukul, dibelah. Kita tega-tega aja karena kita tidak mendengarnya mereka. Apalagi kalau jasad yang memiliki ruh. Seperti manusia. Seperti juga para jin. Maka tentu saja akan lebih terfahami oleh kita. Umpamanya manusia yang sudah mati masuk ke alam kubur. Kita melihat jasadnya tergolek di dalam kubur. Umpamanya masuk nih ke alam kubur. Tapi di kuburan itu kita pasang kamera. Lihat apa yang terjadi di kuburan itu. Di dalamnya tuh. Betul nggak bangkit lagi? Betul nggak ada 2 malaikat? Seluruh penjuru dalam kubur itu kita pasang kamera. Tidak akan terlihat. Tidak akan tersaksikan. Yang kita saksikan, yang kita lihat hanya jasad yang membujur kaku. Tapi apa yang dialami oleh pemilik jasad itu dan ruhnya, kita tidak bisa saksikan. Tapi ada pengalaman itu. Kejadian itu sedang berlangsung. Apa yang terjadi di alam kubur? Dia ada kena fitnah kubur, dia dapat nikmat kubur ataupun azab kubur sesuai dengan amal yang pernah mereka lakukan di alam dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran telah
memperlihatkan kepada hamba-hambanya. Di negeri yang kita hidup di dalamnya ini bagaimana Allah mengembalikan kehidupan secara sempurna setelah mati. Setelah orang tersebut mati kemudian dihidupkan lagi. Berbicara, berjalan, makan, minum dan seterusnya. Allah jelaskan dalam beberapa ayat sebagai contoh. Pertama dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 243 Allah menyatakan alladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut qala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Orang-orang yang keluar dari negeri mereka itu ribuan keluar dari negeri mereka karena nggak mau jihad loh. Diperintahkan jihad nggak mau, lebih baik kabur. Kata Allah, matilah kalian. Dimatikan oleh Allah. Terus, tsumma ahyahum, setelah mereka dimatikan, Allah hidupkan kembali. Di alam dunia sudah Allah perlihatkan. Bagaimana orang yang hidup dimatikan, lalu dihidupkan kembali oleh Allah. Itu zaman baheula, kalangan Bani Israel. Juga diterangkan dalam surah Al-Baqarah 259. Allah menyatakan, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu mi'ata 'am, thumma ba'athah. Qala kam labitha? Qala labithu yawman aw ba'da yawm." Kata Allah Azza wa Jalla, atau seperti orang yang lewat di sebuah negeri yang sudah mati, tandus, nggak ada kehidupan. Nggak ada pohon, apalagi binatang. Binatang bisa hidup karena ada sumber makanan. Sumber makanannya mungkin pohon, rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan. Ya, nggak ada itu, ya nggak ada sumber makanan, bisa mati. Tanah itu mati, negeri itu mati. Orang itu berkata, bagaimana caranya Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah mati ini? Lalu Allah langsung perlihatkan. Dimatikannya orang itu oleh Allah selama 100 tahun. Dimatikan. Fa'amatahu mi'ata amin. Thumma ba'athah. Setelah itu dihidupkan kembali. Sudah 100 tahun, dihidupkan kembali. Lalu ditanya, kam labith, berapa lama kamu mati? Berapa lama kamu tidur? Dia hanya merasakan tidur aja, lalu dibangun lagi. Padahal dimatikan oleh Allah. Dia menjawab, saya tidur sehari atau setengah hari. Kata Allah, kata Allah, labitha mi'ata amin. Kamu sudah tidur atau mati selama 100 tahun. Undur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat tuh. Makananmu, minumanmu tidak berubah. Oleh Allah makanan yang dia bawa 100 tahun yang lalu. Itu diawetkan tetap, tidak berubah, tidak basi. Tidak busuk, tidak hilang. Wanzur ila himarik. Sekarang lihat himarmu, keledaimu. Jadi keledainya itu yang dulu dia bawa sudah nggak ada. Yang ada tulang belulangnya di sana. 100 tahun bayangkan. Kulitnya, darahnya, dagingnya sudah tidak ada. Yang ada tulang belulang itu pun tidak semuanya. Lihat bagaimana kami menyusun kembali tulang belulang tersebut menjadi rangka. Lalu kami bungkus dia dengan daging. Lalu kami bungkus dia dengan kulit. Akhirnya hidup lagilah itu himar. Sudah mati itu himar. Oleh Allah disusun kembali. Di waktu yang sangat singkat dan cepat. Lalu hiduplah kembali di hadapan orang tadi.
Karena orang tadi mempertanyakan bagaimana ya caranya Allah menghidupkan kembali yang sudah mati. Diperlihatkan tuh himarnya itu, keledainya yang sudah tulang belulang, disusun kembali lalu hidup kembalilah menjadi himar seperti sedia kala. Ini pernah kejadian di masa lalu yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Juga tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Juga tentang kisah Bani Israel yang berkata kepada Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Fa akhadathhumus sha'iqah wa antum tanzurun. Kata Bani Israel kepada Nabi Musa, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami bisa melihat Allah secara jelas, secara gamblang. Sebelum Allah terlihat, nggak akan iman kami." Disambar petir mereka itu oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai mati. Mereka semua mati. Setelah mati lalu Allah hidupkan kembali. Kisah Ashabul Kahfi sama. Kisah Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burung juga sama. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kaifa tuhil mauta?" Bagaimana caranya engkau menghidupkan kembali orang yang sudah mati? Allah balik bertanya, "Afalam tu'min?" Apa kamu belum iman, belum percaya? Bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, saya sudah yakin, saya sudah percaya. Tapi untuk lebih mempermantap kembali hati saya. Disuruhlah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menangkap 4 ekor burung lalu dijinakkan sehingga dimanapun burung itu berada kalau dipanggil mereka akan datang dengan segera. Allah mudahkan. 4 ekor burung ditangkap, kemudian dijinakan, sehingga dipanggil dimanapun lah datang dengan segera. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, cincang itu burung. Dimutilasi, disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang. Itu namanya dimutilasi, dicincang. Campur adukan tulangnya, dagingnya, bulunya, darahnya, semuanya. Lalu sebarkan di beberapa gunung. Sudah mati kan burung itu? Sudah hancur, sudah dicampur adukan, disebar di beberapa gunung. Panggil lagi itu burung. Begitu dipanggil, mereka datang kembali dalam keadaan utuh seperti sedia kala. Tanpa ada yang terbalik, oh bulu ini harusnya di burung itu tuh, kok ada? Enggak, utuh seperti warnanya, bulunya, semuanya. Allah yang Maha Kuasa sangat mudah mengatur semuanya itu. Maka apabila mengembalikan kehidupan secara sempurna di alam dunia bagi jasad yang sudah hancur seperti kasus keledai yang sudah hancur tinggal tulang belulang, seperti kasus umpamanya 4 ekor burung yang sudah dicincang, dicampur aduk lalu disebar di beberapa gunung, dengan amat sangat mudah oleh Allah dikembalikan seperti semula, menunjukkan bagaimana kuasanya Allah Azza wa Jalla, maka tak mustahil sesuatu yang tidak sulit, sesuatu yang amat sangat gampang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan atau menghidupkan kembali orang yang sudah hidup kemudian mati, masuk ke alam kubur dengan cara-cara yang hanya Allah yang tahu dan kita tidak tahu. Kita hanya melihat secara zahir jasadnya aja tuh di kuburan ada. Tidak bangkit, tidak didatangi 2 malaikat, tidak mengalami azab atau nikmat kubur, tetap terbujur kaku. Itu yang kita lihat. Adapun perkara gaib yang tidak kita lihat, yang Allah jelaskan dalam Quran dan As-Sunnah tentang apa yang dialami oleh orang setelah kematiannya, itu di luar jangkauan indera kita. Jadi jangankan mengetahui alam
kubur, alam barzah yang termasuk alam gaib, apa yang terjadi di alam nyata ini pun kita tidak bisa mendeteksinya, tidak bisa menjangkaunya dengan indera kita. Tasbihnya seluruh benda kita tidak tahu. Padahal itu nyata di alam dunia yang satu alam dengan kita. Meja ini satu alam dengan kita. Dia sedang bertasbih, bertahmid kepada Allah. Tapi kita nggak tahu caranya bagaimana, suaranya bagaimana, tasbih tahmidnya gimana. Kita nggak tahu. Di sekitar kita ini banyak makhluk lain. Seperti bakteri-bakteri, kuman-kuman, virus-virus. Tapi kita nggak tahu bentuknya gimana. Di mana adanya, tak bisa kita hindari. Di sana ada virus, jangan ke sana. Di sini aja nih kita sedot. Enggak. Di sekitar kita ini gas. Itu beragam, bermacam-macam. Ada oksigennya, ada karbon dioksidanya, ada karbon monoksidanya, ada hidrogennya, ada nitrogennya. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa milih, di sini oksigen tuh, sedot di sini, di sana mah karbon monoksida, gawat nih, jangan beracun. Nggak bisa begitu. Tidak bisa mendetek kita. Apakah di sekitar kita ada corona atau tidak? Apakah di tubuh seorang kawan kita, sahabat kita ada virus corona atau tidak? Kita tidak tahu, tidak bisa mendeteksinya. Padahal di alam yang sama, di dunia yang sama. Karena keterbatasan indera kita. Itu baru alam dunia loh. Di sekitar kita ada makhluk lain yang besar. Mungkin lebih besar dari kita atau seukuran kita, itu para jin, para malaikat. Ada di sekitar kita. Kiri kanan ada malaikat, raqib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari mulut kecuali ada raqib dan atid yang mencatat. Depan kita, belakang kita ada juga malaikat. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduna wa yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat yang menjaga di depannya dan di belakangnya. Yang menjaga orang itu atas perintah Allah. Tapi kita tidak tahu, kita tidak lihat. Gimana bentuknya, segimana ukurannya, lagi apa sekarang, dan seterusnya. Bagaimana cara melindungi kita, nggak tahu. Karena masih satu alam. Di alam dunia, tapi mereka gaib. Kita tidak bisa mengetahuinya, mendeteksinya. Apalagi ini alam kubur. Yang jauh berbeda dengan alam dunia yang sekarang sedang kita tempati. Oleh karena itulah maka mengingkari hal ini, padahal pengingkaran itu hanya disebabkan keterbatasan dan kelemahan indera kita dan akal kita, merupakan sebuah sikap yang amat sangat bodoh disebabkan karena terlalu bertumpu pada kelemahan akal dan indera kita. Jadi sekali lagi akal kita, indera kita jangankan menjangkau alam gaib di alam kubur. Menjangkau beberapa perkara yang ada di alam dunia ini kita tidak bisa. Tidak bisa membedakan mana gas atau daerah udara yang lebih banyak oksigennya dibanding gas lainnya, kita tidak tahu. Di mana ruangan udara yang tidak ada virusnya, tidak ada kumannya tapi bersih, kita tidak tahu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Adapun orang-orang yang mengingkari adanya azab dan nikmat kubur, itu didasarkan kepada realita real yang mereka saksikan. Kalangan mulahidah dan zanadiqah, orang-orang yang lebih mendahulukan akal daripada wahyu, seperti kalangan Mu'tazilah dan yang sejenisnya, Jahmiyah dan yang sejenisnya, yang lebih mendahulukan akal dalam memahami agama ini, mereka mengingkari
Adanya alam kubur, nikmat kubur, azab kubur, dan fitnah kubur. Mereka berkata, Inna nakshiful qabr, fala najidu fihi malaikatan yadribunal mauta, wala haya, wala ta'abin, wala niran, ta'ajjaja, wa kaifa yufsahu lahu mudda basari au yudayyaku alaihi wa nahnu najidu bihalihi wa najidu masahatahu ala haddi ma hafarnahu lahu walam yazid walam yanqus wa kaifa yasirul qabr rawdah min riyadil jannah au hufrah min hufarin nar. Kata para aqlaniun, orang-orang yang bertumpu pada akal, menimbang benar tidaknya wahyu dengan akal. Para akal mereka super lemah. Mereka berkata, kami membongkar kuburan. Kami tidak menemukan adanya malaikat yang memukul, menyiksa penghuni kubur. Tidak ada ular, tidak ada kalajengking yang menyiksa mereka. Tidak ada juga api yang membakar mereka. Bagaimana di kuburan itu diluaskan sejauh mata memandang atau disempitkan yang meremukkan tulang belulang mayit. Kami menemukan kuburan itu seperti sedia kala, seperti sebelumnya. Seperti ketika kami menggali dan menguburkannya. Tidak lebih, tidak kurang. Tak ada perubahan sama sekali. Maka bagaimana alam kubur bisa menjadi salah satu taman surga atau salah satu di antara lubang-lubang ahli neraka? Jadi mereka mengingkari adanya alam kubur hanya karena melihat kuburan. Disangkanya alam kubur itu kuburan. Padahal bukan. Kuburan alam nyata. Alam kubur, alam gaib. Kenapa disebut alam kubur? Karena diambil dari keumuman orang yang mati dikuburkan. Walaupun tidak semua dikuburkan. Maka disebutlah alam kubur. Padahal aslinya alam barzakh. Alam pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Cuma disebut saja alam kubur karena keumuman orang mati dikuburkan. Tapi alam kubur bukanlah kuburan. Kuburan alam nyata. Kenapa alam nyata? Karena kita yang bikin, kita yang gali. Kita bisa merubah. Kita bisa pindah. Kita bisa membentuk sesuai dengan keinginan kita. Bisa di tembok, bisa di beton, bisa dibiarkan apa adanya. Bisa ya udah dirubah saja kuburannya menjadi sebuah ruangan mewah di dalam tanah. Dipasang lampu-lampu biar terang, dipasang teknologi kamera, dipasang AC biar sejuk. Kita bisa, itu kuburan. Tapi tak merubah apapun terhadap nasib orang itu di alam kubur. Seandainya ada seseorang yang saking sayangnya kepada si mayit dan dia kaya raya. Lalu si mayit itu dikuburkan di bawah tanah. Tapi dibuat ruangan yang mewah sedemikian rupa seperti kamar hotel bintang 7 umpamanya. Ada AC-nya, semuanya pakai keramik yang termewah, ada lampu yang terang benderang, ada TV, ada internet, ada wifi. AC yang sejuk dan dingin biar si mayit itu di alam kuburnya umpamanya tidak kegerahan. Ya, bahkan disiapkan satpam, pendekar dengan senjata lengkap untuk berjaga-jaga kalau ada malaikat munkar nakir datang. Maka itu di kuburan, bukan di alam kubur. Orang itu tetap masuk ke alam kubur. Jasadnya ada di sana. Jasadnya ada di kuburan, di alam nyata. Ruhnya ada di alam kubur. Didatangi oleh malaikat maut. Malaikat munkar dan nakir ditanya. Diazab atau dapat nikmat. Ya, ruhnya di alam kubur masih terkait
ada hubungan dengan jasadnya di kuburan. Tapi apa yang dialami oleh sang jasad, yang dirasakan oleh jasad dan juga ruhnya di alam kubur, tidak terdeteksi, tidak tersaksikan, tidak terlihat oleh orang yang berjaga di kuburan di bawah tanah tersebut. Tetap saja alam kubur yang berbeda dengan kuburan. Bagaimana mekanisme itu bisa terjadi? Allah yang mengaturnya. Mekanismenya itu urusan Allah sangat mudah bagi Allah. Taubahnya seperti orang yang tidur di samping kita, jasadnya tergolek di atas ranjang, kita jaga kalau ada yang nyamuk yang menyengat, ada orang yang mengganggu gitu ya. Tapi di alam mimpi dia maka tidak bisa terjaga. Di alam mimpinya, dia mimpi dikejar-kejar penjahat, orang gila gitu ya. Teriak-teriak nggak bisa. Lari sampai tersengal-sengal. Ada nggak efeknya ke jasadnya di tempat tidur? Ada. Dia tersengal-sengal, dia teriak-teriak, dia menderita juga. Bisa nggak itu diantisipasi oleh orang yang berjaga yang ada di sana? Tidak. Apalagi di alam kubur, ya, seperti itulah. Maka kita jawab, hujjah atau argumentasi kalangan aqlaniun tadi yang mengingkari adanya alam kubur hanya karena membongkar kuburan tidak ada kejadian seperti yang diterangkan dalam hadis. Ada beberapa jawaban tentang mereka. Jawaban pertama, anna halal barzakh minal ghuyubil lati akhbarat bihal anbiya wala yakunu khabaruhum muhalan fil uquli aslan fala budda min tasdiqi khabarihim. Pertama, keadaan alam barzakh termasuk perkara gaib yang diinformasikan oleh para nabi, dan informasi dari para nabi ini pada asalnya adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita, oleh pikiran kita. Karena pikiran kita terbatas, akal kita ini lemah, hanya menjangkau sebagian kecil dari apa yang ada di dunia. Melewati dunia, masuk ke alam selain alam dunia, nggak bisa. Jangankan di alam luar dunia, di alam dunia banyak yang tidak terjangkau oleh akal. Seperti yang saya bilang tadi, adanya virus, adanya kuman, adanya apalagi gas-gas yang bermacam-macam di sekitar kita yang kita hisap. Kita tahu ada bermacam gas. Kita tahu ada virus, ada kuman. Bukan karena melihat, tapi karena efek yang ditimbulkannya. Karena ada virus, kita batuk, kita bersin, kita demam, kita melemah, ya, dan seterusnya. Hanya melihat efek, tapi kita yakin adanya virus, yakin adanya kuman, yakin adanya bakteri, walaupun tidak melihat, karena melihat efek. Jangankan itu atau kita ya. Waktu di SMP atau di SMA lah, di SMP enggak, kita belajar ilmu kimia. Salah satu pelajaran yang kita pelajari di mata pelajaran kimia adalah tentang molekul. Dengan rumus-rumusnya, rumus molekul air H2O umpama. Maknanya 2 atom hidrogen berpasangan dengan 1 atom oksigen. Hidrogen memiliki 1 tangan. Oksigen memiliki 2 tangan. Jadi 1 oksigen berpegangan dengan 2 hidrogen. Itu rumus molekul air. Molekulnya digambarkan seperti bola kecil, seperti kelereng. Yang memiliki apa? Memiliki tangan. Tangan masing-masing molekul berbeda-beda. Ada yang 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita percaya nggak? Sangat dipercaya dan dianggap sangat ilmiah. Padahal
Apakah memang betul begitu bentuk molekul? Umpamanya ambil satu tetes air, teteskan di kaca preparat, ditoong sama mikroskop ya. Oh ya betul, kelihatan tuh kayak kelereng berpegangan. Apakah begitu? Tidak sama sekali. Itu hanya imajinasi orang. Tapi kenapa bisa dipercaya? Karena ada efeknya. Kita membuat rumus-rumus kimia sampai melahirkan bom. Bom atom, bom hidrogen, bom nuklir. Itu dari perhitungan reaksi kimia. Yang bentuk dari molekulnya fiktif. Hanya imajinasi, hanya khayalan, hanya bayangan. Tapi efek dari reaksi kimia itu real, nyata. Makanya kita percayai dan dianggap amat sangat ilmiah dan masuk akal. Kenapa alam kubur tidak? Kenapa adanya jin, malaikat diingkari? Hanya karena tidak terlihat. Tapi efeknya jelas ada. Molekul aja tidak terlihat. Hanya diimajinasikan seperti bola kecil sebesar kelereng atau lebih yang sangat kecil tidak terlihat. Tapi dipercaya, diyakini ada. Karena ada efek dari hasil reaksi kimia, hasil hitungan, dan seterusnya. Kenapa ini disebut ilmiah? Tapi alam kubur dianggap tidak ilmiah. Hanya karena tidak terjangkau oleh panca indera kita. Sebagaimana molekul tidak terjangkau oleh panca indera kita. Tidak terlihat, tidak terdengar, tidak teraba, tidak tercium baunya atau yang sesuatu. Tapi yakin dia ada. Hanya melihat efeknya saja. Nah, oleh karena itulah pertama, wajib kita meyakini adanya alam barzakh. Karena diberitakan oleh para nabi, oleh para rasul, oleh Al-Quranul Karim. Sekalipun tidak terjangkau oleh panca indera kita. Fala budda min tasdiqi khabarihim. Wajib mau tidak mau mempercayai berita informasi dari para nabi itu. Ini jawaban pertama. Kedua, anan nara fil qabr laisat min nari dunya. Bahwa api yang ada di alam kubur bukanlah api dunia. Demikian juga wal hadrah laisat min zuru'id dunya. Pepohonan, kenyamanan yang ada di alam kubur bukanlah pepohonan, kenyamanan yang ada di alam dunia. Maka di alam dunia kita menyaksikan api, menyaksikan pepohonan, hijaunya pepohonan. Itu di alam dunia. Adapun di alam akhirat, termasuk pendahulu akhirat yaitu alam barzakh, apinya api akhirat. Kehijauan pepohonannya adalah berasal dari akhirat. Api akhirat jauh lebih dahsyat daripada api dunia. Karena itu api akhirat tidak terdeteksi, terasakan, terlihat, tercium efeknya oleh penghuni dunia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyekat batas antara alam dunia dengan alam barzakh, apalagi alam akhirat. Jadi yang Allah kirimkan ke alam barzakh adalah sesuatu yang bersumber berasal dari akhirat. Apinya dari akhirat. Anginnya, kesejukan yang akan dirasakan oleh penghuni kubur yang mengalami nikmat kubur dari akhirat, dari surga. Karena ini berasal dari akhirat. Dan alam akhirat masih nyambung, ada sambungannya ke alam kubur. Karena alam kubur merupakan fase awal menuju alam akhirat. Maka itu tidak bisa terjangkau, terdeteksi oleh orang yang masih hidup di alam dunia. Tidak terlihat, tidak terdengar, tidak juga terdeteksi oleh penciuman. Wah, ini bau daging terbakar di alam kubur. Enggak. Nah, itu yang pertama, itu yang kedua, ya.
Apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan memberitahukan kepada sebagian makhluknya tentang azab kubur, niscaya Allah akan melakukannya. Dan kadang-kadang Allah perlihatkan atau Allah perdengarkan kondisi alam kubur kepada sebagian makhluk. Tapi Allah tetap tutup informasi ini dari makhluk yang lain. Sebab seandainya semua makhluk termasuk manusia Allah perlihatkan kondisi alam kubur, jeritan alam kubur terdengar, terus hangus, daging yang dibakar di alam kubur tercium. Demikian juga orang yang pernah nikmat kubur terdeteksi oleh manusia. Maka pertama, hilanglah hikmah diwajibkannya beriman kepada perkara yang gaib. Kedua, berakibat manusia itu tidak akan mau menguburkan orang mati. Ngeri, nanti ke kuburan banyak yang diazab di alam kubur. Banyak cerita di alam kubur tidak mau menguburkan jenazah. Tidak mau melewati kuburan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, laula alla tadafanu la da'autullaha yusmi'akum min adzabil qabr ma'asma. Seandainya aku tidak khawatir kalian tidak akan menguburkan mayit-mayit kalian, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian mendengar jeritan azab kubur seperti yang aku dengar. Oleh karena itu pula, kenapa para binatang mendengar jeritan alam kubur? Karena mereka itu tidak ditaklif, tidak diberi kewajiban. Yang apabila mereka dibebani kewajiban, niscaya mereka akan beriman semuanya karena mendengar jeritan alam kubur. Binatang-binatang mendengar jeritan alam kubur sebagaimana yang teralami oleh bagal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagal itu kendaraan, kuda, perkawinan antara kuda dan himar. Nabi alaihi salatu wasallam sedang menunggang bagalnya, melewati kuburan, tiba-tiba merontaklah bagalnya itu sampai hampir-hampir Nabi sallallahu alaihi wasallam terlempar dari atas punggungnya. Kenapa? Karena dia mendengar jeritan alam kubur. Mungkin melihat api di alam di kuburan seperti mereka juga melihat malaikat dan jin. Kalau umpamanya kalian mendengar kokok ayam, maka berdoalah kepada Allah karena sungguhnya dia melihat malaikat. Ayam melihat malaikat. Kalau kalian mendengar gonggongan anjing, maka berlindunglah kepada Allah dari setan karena sungguhnya mereka melihat setan. Oleh karena itulah maka orang-orang yang mengenal Allah, meyakini kekuasaannya, bagaimana mungkin mengingkari beberapa kejadian yang tidak terlihat oleh mata, tapi dikabarkan berdasarkan wahyu. Dan ditutupnya hal itu rahmat bagi kita. Anugerah bagi kita. Kita tidak mendengar jeritan alam kubur, tidak melihat adanya jin dan malaikat, karena kelemahan indera kita, pendengaran, penglihatan kita, kemampuan menyaksikan kita, maka itu menjadi rahmat bagi kita. Seandainya kita mampu melihat malaikat dan jin, mampu mendengar jeritan di alam kubur, niscaya kita semuanya tidak akan pernah hidup dengan tenang. Niscaya setiap kita tidak akan memiliki privasi. Karena di mana-mana ada malaikat dan jin. Malaikat di kanan kiri ada, di depan belakang ada, yang menyertai kita ada, jin korin juga ada. Ke WC coba. Kita mau jongkok atau duduk di WC, mau BAB, ada orang yang lihat. Mau nggak? Nggak mau. Nggak jadi, ditahan.
Demikian juga kita mau mandi, ada yang noong atau ada CCTV. Berani nggak kita membuka pakaian? Nggak berani. Malaikat selalu mendampingi kita, nggak pernah lepas 24 jam setiap detik dalam kehidupan kita. Munkar nakir, malaikat penjaga, malaikat korin, juga jin korin. Terus, apalagi di WC itu rumah jin, di sana ada jin, melihat kita, nggak akan berani kita, ya, nggak ada privasi kita. Seandainya kita Allah takdirkan mampu melihat virus, mampu melihat kuman, bakteri, niscaya kita akan tidak berani bernafas. Di mana-mana ada virus, di mana-mana ada kuman. Niscaya kita tidak akan berani duduk kayak begini. Pas mau duduk, dilihat kursi ini penuh bakteri, penuh kuman, penuh virus. Nggak akan jadi. Mau makan, oh ada bakteri dimakan. Nggak akan jadi. Jijik kita. Maka ditutupnya penglihatan kita dari semua itu merupakan rahmat. Merupakan anugerah bagi kita semua, ya. Inilah bantahan kita kepada mereka, kepada orang-orang yang mengingkari adanya azab kubur, dan poin-poin bantahan yang lainnya masih amat sangat banyak yang dikemukakan oleh para ulama. Akan tetapi beberapa poin yang tadi kita sampaikan pun lebih dari cukup untuk bisa membantah orang-orang yang mengingkari adanya alam kubur. Ya, saya pikir cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut penjelasan ini di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akhl Fadil Ari di studio Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan Ari. Nah Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz di kesempatan sore hari ini telah menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan sehingga ilmu tersebut bisa kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini saatnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami mengundang untuk pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung, silahkan. Kami berikan kesempatan pertama untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silahkan, halo. Silahkan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini Bapak, di mana? Dengan Dadan di Riau. Bapak mohon maaf, supaya kami bisa mendengarkan pertanyaan dari Bapak dengan jelas, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Volume televisi atau radionya. Sudah? Sebentar. Iya. Nah, udah. Jadi gini, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau orang meninggal itu, apakah dia diperlihatkan surga? Kalau dia seorang beriman, dan juga apakah dilihatkan neraka juga, Pak? Iya. Bisa kami tanggap pertanyaan Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bapak Dadang di Riau ya, barakallahu fiik. Apakah orang yang akan mati diperlihatkan surga dan neraka? Iya. Berdasarkan hadis yang sahih. Riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika Nabi SAW menyatakan, Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun akan mencintai pertemuan dengannya. Tapi siapa orang yang membenci pertemuan dengan Allah, Allah pun membenci berjumpa dengannya. Mendengar ini Aisyah radhiyallahu anha salah faham. Dia menyangka bahwa yang dimaksud berjumpa dengan Allah itu mati. Siapa yang mencintai kematian, Allah cinta kepada dia. Siapa yang benci kematian, Allah benci kepada, kan gitu ya. Kalau berjumpa dengan Allah maknanya adalah kematian.
Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud membenci berjumpa dengan Allah itu adalah membenci kematian? Padahal semua kita benci kematian. Dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, laisal amru kama tadhunnin. Oh, bukan itu. Bukan bukan itu maksudnya. Perkara ini tidak seperti yang kamu duga. Tidak seperti yang kamu fahami. Akan tapi maksudnya adalah seorang mukmin apabila dia sudah berada di ambang kematian, di akhir masa kehidupan, menjelang pindah ke akhirat, maka diperlihatkan kepadanya tempat tinggal dia di akhirat berupa surga, beserta seluruh isinya. Ada bidadari surga, ada perhiasan-perhiasan surga dan yang sejenis dari kenikmatan surga. Maka dia pun mencintai perjumpaan dengan Allah. Karena surga yang diperlihatkan itu tidak akan bisa dia capai, dia raih, dia rasakan, dia alami sebelum berjumpa dengan Allah. Maka saat itulah muncul rasa cinta, rindu berjumpa dengan Allah. Karena berjumpa dengan Allah adalah sebuah kebahagiaan. Fa'ahabba liqa Allah. Maka dia pun mencintai perjumpaan dengan Allah. Wa'ahaballahu liqa'ah. Allah pun mencintai perjumpaan dengan dia. Sebaiknya orang kafir atau orang fajir, bila dia berada dalam ambang kematiannya, diperlihatkan neraka beserta kengeriannya. Melihat itu maka dia takut. Dia pun membenci perjumpaan dengan Allah. Karena berjumpa dengan Allah adalah kebinasaan bagi dia, siksaan bagi dia. Muncul rasa tidak suka berjumpa dengan Allah saat itu. Allah pun tidak suka berjumpa dengan dia. Sehingga yang dimaksud dengan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah pun cinta berjumpa dengan dia. Sebaliknya, siapa yang membenci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Maksudnya adalah perasaan cinta dan benci berjumpa dengan Allah saat orang itu akan mati. Bukan pada waktu hidup sehat seperti sekarang. Kalau sekarang kita semuanya membenci kematian dan harus menghindari kematian. Berupaya menghindari seluruh penyebab kematian. Kalau kita sakit, ya kita berobat. Diperintahkan. Tadawu fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kamu. Karena setiap penyakit itu ada obatnya. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Firra minal majdum firaraka minal asad. Jauhi, larilah kamu dari wabah sebagaimana kamu lari dari singa. Itu perintah untuk menghindari seluruh penyebab dari kematian atau kebinasaan. Kita semuanya diperintahkan untuk begitu. Tapi ketika kematian itu sudah datang sebagai takdir Allah, kita wajib ridha. Saat itulah muncul perasaan suka berjumpa dengan Allah atau benci berjumpa dengan Allah. Saat itu. Karena diperlihatkan surga dan neraka. Ini poin yang pertama. Ya, orang yang akan mati diperlihatkan tempat duduknya di surga atau di neraka berdasarkan hadis ini. Kedua, surga neraka juga diperlihatkan di alam kubur. Sebagaimana riwayat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma dalam Musnad Ahmad yang kemarin kita bahas. Orang mukmin setelah dikuburkan kemudian dibangkitkan lagi di alam kubur, didatangi oleh malaikat Munkar Nakir, ditanya. Setelah ditanya bisa menjawab. Lalu memperoleh nikmat kubur. Salah satunya diperlihatkanlah rumah orang mukmin ini di neraka. Mengerikan.
Lalu malaikat itu mengatakan, hadza manziluka in asaitallah. Itulah rumah kamu seandainya dulu di dunia kamu maksiat kepada Allah. Tapi Allah ganti rumahmu di neraka dengan rumahmu di surga. Lalu diperlihatkan rumahnya dia di surga. Diperlihatkan. Dengan seabrek kemewahannya. Ada bidadari surga yang akan menjadi istrinya, perhiasan-perhiasan dan seterusnya. Sampai dia amat sangat ingin. Lalu dia berdoa, Rabbi ajil qiyamis sa'ah. Ya Allah, segerakan kiamat. Likai arji ila ahli wa mali, agar aku segera bisa datang menemui istriku dan juga hartaku. Jadi dia berdoa seperti itu. Adapun orang kafir atau orang durhaka setelah ditanya tidak bisa menjawab, dapat azab kubur. Salah satunya diperlihatkanlah rumah tempat tinggal dia di neraka. Begitu mengerikan. Lalu setelah itu dia berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan kiamat. Karena begitu kiamat terjadi, dia masuk ke sana. Yang lebih mengerikan daripada kondisi dalam kubur. Itulah dua momen di saat surga dan neraka diperlihatkan kepada orang. Pertama ketika akan mati, yang kedua ketika di alam kubur. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Iya, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para Ustadz yang telah memberikan nasihat bermanfaat kepada kita. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya khususnya dan kita yang menyimak pada kesempatan sore hari ini. Kembali kami berikan kesempatan, silahkan untuk telepon yang kedua. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Ibu mohon maaf, supaya kami bisa mendengar pertanyaan Ibu dengan jelas, dikecilkan dulu ya volume televisi sama radionya. Sudah? Ya, ini sudah ini Pak Ustaz. Iya, sudah. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, begini, saya ini mau tanya, apakah benar kalau orang meninggal hari Jumat, katanya apa malam Jumat, apa siangan Jumat itu dapat husnul khotimah? Satu lagi ya Pak Ustadz, apakah boleh anak-anaknya itu, istrinya, anak-anaknya kalau dia laki-laki, kita boleh memandikan Pak Ustadz, istrinya, anak-anaknya, begitu Pak Ustadz? Baik. Ya, cuman itu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz. Barakallahu fiik, Ibu yang barusan bertanya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, benarkah kalau orang meninggal di hari Jumat itu tanda husnul khatimah? Jawabannya benar, Bu. Berdasarkan nas hadis tentang hal itu. Berkata Nabi SAW, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah au lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seorang pun muslim yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah akan menjaga dia, menyelamatkan dia dari fitnah kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dalam kitab sunannya, dan juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunan. Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis dalam kitab Ahkamul Janaiz. Dalam kitab Ahkamul Janaiz tentang tata cara pengurusan jenazah, beliau menerangkan satu bab yang diberi judul Alamatu Husnul Khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Di antaranya adalah orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat. Lalu beliau mengutip hadis ini, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu min fitnatil qabr." Tidak ada seorang pun muslim yang mati di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan menyelamatkan dia dari fitnah kubur. Dan itu termasuk di antara tanda husnul khatimah yang dialami oleh seorang.
Dan tanda husnul khatimah banyak. Selain mati malam Jumat atau hari Jumat, ada juga tanda lain seperti adanya keringat di keningnya gitu. Kemudian ada lagi tanda husnul khatimah, orang yang mati tenggelam, termasuk mati kena wabah, termasuk yang mati terbakar, termasuk yang mati karena tertimpa reruntuhan dan seterusnya. Itu pertanyaan pertama. Benar bahwa orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat itu sebagai tanda husnul khatimah asal tidak diikhtiarkan. Tidak diniatkan dan diikhtiarkan. Mumpung nih hari Jumat atau malam Jumat lalu bunuh diri. Mumpung nih ada kebakaran, hari Jumat lagi kebakarannya. Hadis menyatakan orang yang mati terbakar syahid. Hari Jumat juga begitu. Lalu dia terjun ke api yang sedang menyala. Atau tenggelam umpamanya ya. Mati tenggelam syahid. Kita nggak bisa renang, nyebur ke lautan biar mati. Itu mah bunuh diri. Maka berdosa. Ya, walaupun matinya tenggelam. Karena apa? Karena diikhtiarkan. Bunuh diri sengaja. Hari Jumat, ya. Ya hari Jumat, ya ada kapal umpamanya terbakar, dia terjun ke api lalu tenggelam. Ada 3 husnul khatimah, hari Jumat terbakar tenggelam. Enggak, itu diikhtiarkan. Itu bunuh diri namanya, tidak boleh. Karena melanggar ayat. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan diri kamu ke dalam kebinasaan. Melanggar ayat, dosa besar. Ya, nah ini matinya alami. Tidak direkayasa, ya. Tidak bisa umpamanya ada orang pasien yang sangat sakit parah, pas hari Jumat minta, dok tolong suntik mati mumpung hari Jumat. Maka tidak boleh. Itu bunuh diri namanya. Inilah yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, boleh enggak seorang istri memandikan jasad suami atau anak-anaknya? Anak laki-laki memandikan jasad ibunya atau anak wanita memandikan jasad ayahnya atau sebaliknya. Jasad anaknya yang laki-laki dimandikan oleh ibunya. Jasad putrinya yang wanita yang dewasa dimandikan oleh bapaknya. Apakah boleh? Tidak boleh. Kecuali suami istri. Karena suami istri tidak ada aurat ketika hidup ataupun setelah mati. Sehingga Nabi SAW menyatakan kalau engkau mati terlebih dahulu, hai Aisyah, aku yang akan memandikannya. Dibolehkan suami istri saling memandikan. Baik ketika masih hidup mandi bareng atau istri dimandikan oleh suami, suami dimandikan oleh istrinya ketika masih hidup ataupun setelah mati. Karena tidak ada aurat di antara suami dengan istri. Adapun selain suami istri, anak lelaki dengan ibu, anak wanita dengan ayah, sekalipun mahram tidak boleh saling melihat aurat dalam hidup ataupun setelah mati. Tidak boleh ayah dengan putrinya yang sudah dewasa mandi bareng, tidak boleh. Atau umpamanya si anak putri yang dewasa, sudah remaja, sudah haid umpamanya, kemudian keluar dari kamar mandi tanpa pakaian apapun, mengambil anduk ya. Di kamarnya ada ibunya, ada ayahnya, ada kakak adiknya, tidak boleh. Ketika hidup. Tidak boleh juga setelah matinya. Oleh karena itu ketika putri Rasul alaihi salatu wasallam meninggal, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memandikannya, juga yang mengkafaninya. Tapi beliau menyuruh para wanita memandikannya dan memberikan instruksi untuk bagaimana cara memandikan dan bagaimana cara mengkafaninya. Beliau sendiri tidak ikut memandikan, tidak ikut mengkafani. Jadi tidak boleh seorang ibu memandikan jasad putranya yang sudah dewasa. Sebagaimana seorang putra tidak boleh memandikan jasad ibunya. Ayah tidak boleh memandikan putrinya yang sudah dewasa. Sebagaimana seorang putri tidak boleh memandikan jasad ayahnya. Atau jasad adiknya atau kakaknya yang berbeda jenis kelamin.
kecuali yang dibolehkan saling memandikan untuk jenis kelamin yang berbeda hanyalah suami istri semata-mata, maka itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat telah disampaikan. Kini saatnya kami akan beralih ke pesan singkat yang telah masuk. Ada pertanyaan datang dari Bapak Waluyo di Rejang Lebong yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, apa benar orang yang berdosa hawa panas api neraka didekatkan di kuburnya? Mohon penjelasannya, silakan. Baik, barakallahu fiik. Bapak yang barusan bertanya ya. Apa benar orang yang berdosa hawa api neraka dihembuskan ke alam kuburnya? Benar. Sebagaimana hadis dari Al-Bara bin Azib yang pertemuan yang lalu sudah kita bahas. Seorang kafir atau fajir, hadisnya panjang kan, setelah meninggal, nyawanya dicabut, berpisah dari jasadnya, dibawa ke langit, tapi pintu langit tertutup. Campakkanlah dia dari atas langit. Disambar burung, dibawa oleh angin ke tempat yang jauh, sampai akhirnya dikembalikan ke alam kuburnya. Lalu datang 2 malaikat, penyuruhnya duduk dan ditanya. Tidak bisa menjawab. Memperoleh berbagai macam jenis azab kubur. Lalu disebutkan wa yuftahu lahu babun ilan nar. Dibukakan baginya pintu menuju neraka. Bertiuplah angin neraka ke alam kuburnya. Panasnya, baunya, ya bisa kita bayangkan. Bukan hanya didekatkan, tapi dihembuskan. Demikian juga yang teralami oleh Fir'aun dan bala tentaranya. An-naru yu'raduna, dan api neraka dihembuskan ke alam kuburnya bukrata wa asyiya, setiap pagi dan petang. Dan itu adalah azab kubur. Terus kata Allah Azza wa Jalla, ketika hari kiamat adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Ketika kiamat nanti masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang lebih dahsyat, yaitu ke neraka. Ayat ini beserta hadis yang tadi menunjukkan ya, orang yang durhaka, apalagi yang kafir, yang memperoleh azab kubur wal'iyadzubillah, ia dihembuskan api neraka ke alam kubur. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari azab kubur. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min adzabin nar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Ari. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah yang bertanya, Assalamualaikum, apakah si mayit itu tahu tentang pasangan atau keluarganya di dunia yang dia tinggalkan? Dan apakah benar penghuni kubur itu jika dikuburnya diberi kenikmatan antara penghuni kubur itu saling berziarah walaupun kuburannya beda wilayah? Apakah pernyataan ini benar Ustaz? Mohon penjelasannya, silahkan. Hufik, Bapak yang barusan bertanya, apakah orang yang mati di alam kubur mengetahui kondisi pasangannya di alam dunia? Istrinya, keluarga, istrinya nikah lagi enggak? Dengan siapa tuh nikahnya? Apakah begitu ya? Iya. Pertama, orang yang sudah dikuburkan bisa mendengar sebagian hal yang memang Allah perdengarkan di momen-momen tertentu. Tidak di semua momen. Seperti ketika para pengantar ke kuburan sudah beres menguburkan lalu pulang ke rumahnya masing-masing, si mayit dibangunkan, dia mengetahui atau mendengar langkah-langkah kaki orang-orang yang menghantarnya. Hanya di momen itu. Tidak berarti dia itu mendengar seluruh suara di atas.
di atas kuburannya selama dia di alam kubur? Tidak. Karena apa? Karena proses yang harus dia alami setelah fitnah kubur. Setelah ditanya, ada dua kemungkinan. Diazab atau dapat nikmat. Kalau sudah diazab, nggak akan bisa peduli dengan apapun yang ada di dunia. Nggak mendengar, nggak melihat, nggak mengetahui. Karena memang tidak memungkinkan. Alamnya beda dan kondisinya dia tidak memungkinkan. Dia harus sedang mengalami azab yang sangat dahsyat. Jangankan di akhirat atau di alam kubur. Di alam dunia orang umpamanya dipukuli habis-habisan babak belur. Apakah dia peduli bisa mendengar melihat terhadap kondisi di sekelilingnya? Enggak. Karena dia fokus. Harus menjerit, harus menahan rasa sakit, penderitaan yang dialami akibat azab kubur. Waliyadzubillah. Adapun orang yang memperoleh nikmat kubur, maka mereka sibuk dengan kenikmatan yang mereka rasakan di alam kubur. Tidak akan perlu lagi kepada urusan dunia yang riweuh, yang bikin mumet, bikin stres, bikin pusing. Banyak gosip, banyak hoax, banyak keburukan yang terjadi. Ngapain begitu? Mengganggu nikmat kubur yang sedang dia rasakan, dia alami. Ya, oleh karena itu, apakah penghuni kubur mendengar, melihat, mengetahui apa yang ada di alam dunia hanya di sebagian momen tertentu yang diterangkan oleh nas hadis yang sahih. Seperti ketika baru dibangkitkan, maka dia masih mendengar langkah-langkah suara orang yang mengantar. Iya, tapi hanya di momen itu, tidak berarti di setiap momen waktu yang dia jalani di alam kubur mendengar seluruh yang ada terjadi di dunia, tidak. Demikian juga ketika ada yang berziarah ke kuburannya lalu salam, dia mendengar dan menjawab salam. Hanya di momen itu, ya. Apakah para penghuni kubur bisa berziarah dengan sesama penghuni kubur yang lain, alam kubur yang lain? Kalau dia memperoleh azab kubur, waliyadzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari azab kubur, tidak bisa. Karena dia harus mengalami siksaan, azab yang dahsyat. Tidak ada waktu, dia tidak bebas. Tapi dia harus merasakan akibat dari perbuatannya ketika di dunia. Adapun orang yang memperoleh nikmat kubur diberi kebebasan. Diluaskan di alam kuburnya sejauh mata memandang. Termasuk apakah bisa saling berziarah? Iya, bisa. Karena mereka itu diberikan kebebasan. Dan ini diterangkan juga oleh Syekh Al-Fauzan di pertemuan yang kemarin yang sudah kita singgung. Oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah dibuat bab khusus tentang saling berziarahnya para penghuni kubur dengan sesama penghuni kubur yang lain. Walaupun tempat mereka dikuburkan di alam dunia jauh, yang satu di kota Bandung, yang satu di Surabaya. Yang satu di Bandung, yang satu mungkin di Mekah atau di Madinah yang ketika haji atau umrah meninggal di sana, dikuburkan di sana. Istrinya ada di sini, suaminya ada di sana. Istrinya meninggal di sini, suaminya meninggal di sana. Dua-duanya soleh dan solihah, dua-duanya memperoleh nikmat kubur. Apakah bisa? Iya. Yang jelas ada saling ziarah di alam kubur bagi orang-orang yang mengalami nikmat kubur, dan itu diakui oleh para ulama Ahlus Sunnah. Di antara Imam Al-Qurtubi tadi, di antara Syekh Al-Fauzan hafizahullah juga dalam kitab Al-Irsyad fi ila Sahih Al-Tikar juga sudah kita singgung di beberapa pertemuan yang lalu. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan melindungi kita dari azab neraka dan azab. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa adzabin nar. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Ya, ini hari Jumat sore di saat mungkin doa insyaallah dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Masukkan kami karena rahmat-Mu kepada surga-Mu yang penuh kenikmatan. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur dan azab neraka, ya. Cukup ya sampai di sini.
waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.